balik lagi bareng aku Dewi di Siniar Teman Bicara. Oke, teman bicara, pernah gak sih kalian nemuin seseorang yang dalam 24 jam itu rasanya punya energi yang gak habis-habis? Nah, kali ini udah ada mahasiswi dari Universitas Siliwangi, jurusan Sistem Informasi. Kita sambut saja. Halo, Selvia. Halo, halo kakak. Apa Kenalin, kabar? aku baik. Kabar aku baik, alhamdulillah baik. Oke, ini kan nama kamu Selvia, Selvia Putri, nama asli Putri. aku Selvia Putri. dipanggilnya apa? Nama panggung mungkin ya, Oke, nama panggung. nama aku dari kecil biasanya dipanggil Kia. Jadi Aku biasanya panggilnya di Kia, Kia oke, aja. kita panggil Kia aja hari ini ya. Mhm. Oke. Nah, hari ini kan kita akan mengobrol mengenai sosok Kia nih yang menjadi pionir dari jurusan Sistem Informasi. Oke, Ki. Bisa diceritakan dulu nggak sih bagaimana rasanya menjadi salah satu pionir dari jurusan Sistem Informasi? Oke, kalau misalkan berpandangan mengenai pengalaman terus rasanya seperti apa di Pionir, mungkin temen-temen aku mungkin ya yang nanti lihat dan nonton juga kayaknya ada sedih dan senangnya. Sedihnya karena kita nggak tahu harus kayak gimana. Iya. Senangnya per hari ini di jurusan aku itu banyak sekali peminatnya, Kak. Banyak sekali peminatnya dan sampai banyak banget yang sorry banget belum bisa masuk di sistem informasi karena kuota kita yang masih terbatas gitu Iya. ya. Itu. Terus juga banyak sekali pengalaman yang aku dapet selama aku kuliah di Unsil terkhususnya di sistem informasi, dan sampai hari ini aku bisa menjadi lebih baik dari aku sebelumnya. Oke, berarti kan kamu angkatan pertama nih, belum ada cutting, terus kayak di pikiran aku menjadi angkatan pertama itu pasti serba pertama gitu. Terus kan kalau di jurusan itu pasti banyak hal-hal yang perlu diciptakan gitu. Nah, bagaimana kamu mengatasi itu dengan teman-temanmu menjadi angkatan pertama di sistem informasi? Oke. Kalau misalkan kita lihat dulu sejarahnya ya, sistem informasi angkatan pertama itu cuma 64 orang, Kak. 63 atau 64. Nah, itu benar-benar semuanya nggak ada cutting. Terus juga kita bingung harus ngobrol ke siapa, walaupun banyak sekali kakak tingkat dari jurusan lain yang benar-benar sayang dan benar-benar aware sama kita. Oke. Entah itu dari BEM, entah itu dari BLM, entah itu dari himpunan-himpunan yang ada di teknik juga gitu kan. Aku dibantu sama Pak dosen juga, ada namanya Pak Ios. Ya. Ada namanya Pak Ios. Terus juga dibantu sama Pak Acep, sama terutama sama dosen-dosen SI semuanya yang turun langsung, dan ada beberapa kakak tingkat dari informatika yang bantu aku. Dan alhamdulillahnya rekan seangkatan aku itu support banget dan kita akhirnya kerja tim. Dari 64 sekitar 10 lah ya, 10 orang itu benar-benar mau membangun sistem informasi yang nyaman, yang aku banyak sekali relasi, terus juga pengalaman, dan akhirnya sistem informasi bisa sekenal ini sekarang. Oke, nah itu apa yang kamu lakukan ketika menjadi mahasiswa angkatan pertama ini dengan teman-temanmu tadi ya gitu, 64 orang, berarti berapa kelas sih? Dua kelas ya? Cuman 2 kelas. 2 kelas, tapi yang membangun itu ya segelintir orang mungkin orang ya, lah gitu. segelintir orang. Nah, itu apa sih yang kalian lakukan gitu dengan tidak ada cutting? Tadi mungkin kayak dibantu dengan dosen-dosen juga kan? Yang pertama kita bikin himpunan sistem informasi. Okay. Dan kalau misalkan bercerita dari orang-orang atau kakak tingkat aku selebihnya, himpunan itu bisa dibikin 1 tahun ataupun 2 tahun ketika sudah ada jurusan. Tapi karena kebutuhan yang sangat mepet, terus juga karena keharusan tanpa ada persiapan yang betul-betul matang, akhirnya kita memberanikan diri untuk bikin himpunan yang hari ini namanya HMSI. Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi. Dan tantangan terbesarnya adalah akreditasi. Karena jurusan aku baru. Iya. Berarti itu dalam waktu berapa lama tuh? Kan biasanya tadi kalau himpunan yang udah ada gitu itu 1-2 tahun kan. Kalau yang di sistem informasi ini berapa tahun? Kita itu
mempersiapkan kurang lebih 4 bulan. 4 bulan? 4 bulan. 4 bulan. Terus juga kita alhamdulillah di SK kan sama Bapak Dekan dan juga dari universitas itu sebelum Ombus kurang dari 1 tahun. Aku pastinya lupa tanggal berapa, cuman kurang dari 1 tahun himpunan aku sudah ada. Dan aku menjadi steering commit pada saat itu sebagai bendahara. Wow, keren sekali. Berarti ini untuk teman bicara adik-adiknya Kia di sistem informasi. Inilah Kia, kakak tingkatmu yang salah satu menjadi pionir ya HMSI gitu. Oke, nah kan ngerintis HMSI itu dari nol ya Kia ya. Ada nggak sih kayak tantangannya atau mungkin cerita-cerita uniknya ketika kamu membangun HMSI ini? Tantangannya adalah kita bingung. Kenapa? Yang pertama kita bingung karena kakak tingkat aku banyak dari BEM, BLM, sipil, elektro dan informatika. Nah, kultur di teknik itu sangat bervariasi mungkin ya. Aku gak bisa sebut nama, tapi ketua BEM pada saat aku dan ketua himpunan informatika pada saat aku maba itu mereka yang benar-benar bantu aku. Terus karena struggle-nya dibikin himpunan itu adalah kultur, entah itu dari AD, ART, terus juga persyaratannya seperti apa. Nah, itu yang menjadi struggle pada saat itu. Karena kekompakan teman-temanku di sistem informasi, kita sempat punya nama khas sendiri. Apa tuh? Panitia PPKI. Teman-teman pasti kayak benar-benar perumusan BPU PKI, badan perumusan gitu kan ya, kayak kita benar-benar badan persiapan kemerdekaan, tapi ini badan persiapan himpunan Kak. Iya, karena ini baru pertama kali itu AD, ART, GBHK, terus kulturnya menciptakan seperti apa, itu kita benar-benar pikirin sendiri. Yang pulang kuliah kita ngumpul. Pada saat itu aku masih di kampus 1. Kita masih punya sekre teknik yang terkenal sekali itu. Betul. Yang di depan itu kan? Belakang, di sini. Iya, belakang. Pokoknya dekat jurusan pokoknya dekat ruangan teknik aja. Di situ. Itu kan di situ ada abang-abang sipil, abang-abang elektro, abang-abang informatika. Kita banyak gali informasi dari mereka Kak. Kita giliran, kadang aku, kadang temanku. Pokoknya dari sistem informasi pada saat maba itu kita nggak diem. Kita benar-benar cari tahu. Kita harus bisa, kita harus menyesuaikan diri, karena pada saat itu ada sebutan ya dari kakak tingkat aku, SI itu anak tiri dan sekarang anak kesayangan gitu kan ya, jurusan gitu. Nah, alhamdulillahnya dengan beriringnya waktu selama 1-2 bulan kita adaptasi, terus kita juga selalu hampir 1 minggu sekali itu kita ada komunikasi, ada pemantauan dari dosen-dosen, terkhusus dari Ibu Kajur, Bapak Sekjur, dan dosen-dosen yang lain, dibantu sama Pak Ios yang mungkin sekarang di rektorat gitu ya. Nah, mereka selalu menanyakan persiapan dan juga kesiapan kita sejauh mana. Tantangannya itu Kak, tadi kita nggak tahu apa-apa dan kita nggak punya kakak tingkat. Kita harus cari tahu selain dari kultur yang ada, kita juga nyari tahu dari jurusan-jurusan yang lain. Oke, jadi memang serba sendiri sekali. Sampai kayaknya ya kalau misalkan harus belajar gitu kan. Aku punya pengalaman unik Kak. Apa tuh? Ini aku cerita baru kali ini di sini mungkin ya. Ini menjadi perdana aku cerita. Jadi pada saat itu ospek teknik itu masih sangat terkenal galak atau tegas ya. Lebih ke tegas. Pada saat itu kita mau ombus Kak, anak SI 2023 angkatan 23. Itu berarti adik pertamaku. Betul, adik tingkat 1 sepenuhnya tahun sepenuhnya itu adik aku gitu kan. Aku harus mempersiapkan. Nah, pada saat itu teman-temanku yang lain itu menyiapkan hal yang lainnya Kak. Jadi kita benar-benar gotong royong saling membantu untuk ombus. Gimana caranya sukses, walaupun sistem informasi ini jurusan pertama, himpunan pertama belum ada pendanaan pada saat itu. Betul. Nah, pada saat itu disuruhlah sama dari dosen-dosen bikinkan proposal. Kebetulan aku sebagai bendahara, Kak Asni sama Kak Mirna, kalau tahu nih Kak Rihal nih pasti ketawa nih ya. Aku di ospeknya Kak pada saat itu.
jalan dari Gor Masud ke Kopi Perpus, Kak. Posisinya jam berapa? Jam 9 malam. Jam Sendiri? 9 malam sendiri. Aku itu sendiri bawa-bawa RAB, Kak. Bawa-bawa RAB. Terus kayak sampai sana, sampai di sini kan waktu itu aku baru tahu ada Kopi Perpus. Kak Asni nih ya, Kak Asni langsung ngomong gini, "Kamu mau ngapain ke sini? Ada urusan apa sama kita? Kamu kan bukan bendahara." Damn. Aku langsung kayaknya aku pulang aja deh. Terus ini nanti SI gimana, omusnya terserah aja deh. Gimana jurusan aja. Itu benar-benar takut, Kak. Nah, di situ ada Kak Vika, bendahara dari sipil. Kak Vika langsung, "Sini Kia duduk," katanya. "Sini duduk, gimana kenalan dulu." Aku kenalan lah, terus dijutekin, bener-bener dijutekin yang kayak nggak mau diajak ngobrol, Kak. Aku nggak diajak ngobrol, yang bener-bener kayak terus karena aku nggak tahu pedoman penulisan, tata cara penulisan, terus juga aku kurang paham mungkin ya untuk sistematis bikin RAB secara teknik nih gitu ya. Dilempar lah, kertasku dilempar sama Kak Asni ini. "Bisa nggak bikin kayak gini? Ini marginnya jangan kayak gini. Gak bisa nih kayak gini doang," katanya. "Gak usah di ACC, udah biarin," katanya. Dalam hati, waduh ini teknik nih. Dalam hati, kalau misalkan gue berhasil, nanti adik-adik gue juga harus begini ya gitu. Tapi enggak kan, enggak dong, enggak ya. Jadi kayak, aduh gue mau balas dendam nih. Iya benar. Nah terus dari situ dia ngelirik aku, Kak Asni ini ngelirik aku. Terus dia nanya, "Nama kamu siapa?" "Aku Kia." Dia langsung diam. "Kia," katanya, "kamu yang kemarin ngurusin liwetan panjang." Kalau di teknik tuh maba tuh ada liwetan panjang, Kak, biar perkenalan silaturahmi namanya, yang diadain sama BEM. "Iya, aku Kia yang kemarin di liwetan panjang." "Oh, kamu yang ngurusin liwetan panjang ya? Aku sebenarnya mau kenalan sama kamu, tapi aku nggak tahu nama kamu." "Oh iya, Kak, kamu keren banget kemarin tiba-tiba ngaturin temen-temen sampai bikinin liwetnya sampai selesai acaranya," katanya gitu. "Oh ini kamu?" "Oh iya, Kak." "Oh oke, kamu lagi butuh apa?" katanya di situ. Itu setelah kertasnya dilempar. Setelah kertasnya dilempar, Kak, dia baru lihat wajah aku. Setelah lempar, "Ya Allah, inilah penolongku," gitu kan. Aku berdoa kayak aku udah takut banget dari Gor Masud yang dulu tuh masih lampu merkurinya tuh masih seadanya aja, Kak. Gitu. Terus juga Kopi Perpus tuh yang ya namanya kopi remang-remang kan. Betul. Masih kecil-kecil kan lampunya. Yeah. Aku beneran kayak, ini aku dikerjain apa enggak ya gitu kan. Aku juga baru maba pada saat itu. Terus gak boleh nelpon siapapun, gak boleh dijemput sama siapapun. Aku jadinya jalan kaki kan dari Mashud, karena parkir motor tuh harus di situ di depan teknik. Ya akhirnya jalan, dan itu pengalaman aku. Dari situ aku bener-bener ngebenerin RAB dan penulisannya. Dari situ aku mulai kepo, Kak. Aku mulai kepo, terus himpunanku terbentuk, aku dikukuhkan, dan sampai hari ini Asni dan Kak Mirna, Kak Rihal itu menjadi kakak aku dalam hal apapun. Setiap pencapaian aku, mereka yang duluan tahu. Apalagi Asni sekarang kerja di Jakarta, dan setiap aku ada apapun aku pasti ngechat dia. Love banget pokoknya Asni, I love you gitu kan. Padahal itu awalnya dari cerita-cerita yang kayak kertas dilempar, teknik banget gitu kan, tapi sekarang jadi bestie. Kakak banget sih, karena setiap aku ada kesalahan atau selama aku menjadi bendahara 2 tahun itu semuanya dia yang kelola dan dia yang ngasih pengalaman sih, Kak. Oke. Nah, jujur ya Kia, pas aku lihat CV kamu di luar yang tadi menjadi pionir dari HMSI ini, aku langsung takjub banget. Ini kamu kan angkatan pertama di SI, terus juga belum ada kakak tingkat, belum ada tradisi himpunan yang SI banget gitu kan. Tapi kamu justru menjadi salah satu pendiri HMSI ini, terus menjabat sebagai posisi bendahara. Oke, dan aku yakin itu gak mudah. Betul. Nah, pengalaman menjadi seorang pionir ini apa sih yang membentuk mental kamu menjadi seperti sekarang gitu? Aku merasa aku menjadi kakak pada saat itu. Karena aku menjadi adik kesayangan dari kakak-kakak BEM, BLM, sipil, elektro dan informatika.
SI itu menjadi adik kesayangan mereka. Nah, di situ aku menciptakan dalam diriku, menumbuhkan rasa bahwasannya aku harus lebih menyayangi adik-adikku. Aku harus membesarkan HMSI. Karena ketika aku sudah lulus dan sudah demisioner, maka adik-adik aku yang harus melanjutkan. Dan ketika aku meninggalkan satu rumah atau satu organisasi, itu jangan membuat mereka kebingungan. Sebagaimana semestinya kakak, aku harus menyiapkan sedikitnya, entah itu ilmu, pengalaman, atau bahkan hal yang akan dijadikan turun-temurun hari ini. Salah satu contoh kecilnya itu kita punya tradisi Sivolution. Apa tuh? Sivolution itu pekan anak-anak SI ketemu Kak. Jadi kita bikin event tahunan. Biasanya ada seminar nasional, ada lomba nasional, itu satu Jawa Barat biasanya, atau nasional bahkan. Terus ada fun game, ada olahraga, dan akhirnya itu pentas seni anak-anak SI. Itu Sivolution namanya. Itu 1 tahun sekali? 1 tahun sekali. Dan alhamdulillahnya banyak sekali sponsor, terus juga teman-teman yang mau kerja sama. Sampai hari ini kayak vendor itu masih bertahan. Salah satunya vendor Varsity. Jadi kalau misalkan di teknik itu punya jaketnya sendiri loh Kak. Iya. Kakak mungkin justru aku nggak bawa nih jaketnya, lupa. Namanya Varsity. Warnanya biru dan kita beda sendiri. Kan kalau misalkan dari informatika, sivil, elektro itu jaket inilah ya. Nah, tapi kalau misalkan SI itu namanya Varsity, jaket Varsity. Gitu. Yang ini nggak sih yang ada gambar-gambarnya, corak-coraknya, bukan yang polosan gitu ya, kan? Betul. Nah, itu dibordir sendiri. Jadi ini ya, jadi ciri khasnya SI berarti. Ciri khas SI gitu. sampai sekarang vendornya masih kerjasama dan mau jadi sponsor. Itu salah satu yang bisa aku kasihkan ke adik-adik aku gitu kan. Sejarah mungkin ya pembuatan SI, terus juga dari teman-teman bikin Mars SI, bikin jargon SI. Nah, yang sampai sekarang itu selalu menggema. Gitu. Keren sih. Berarti itu yang bisa kamu kasih ya kepada adik-adik kamu gitu. Oke, nah kita akan ngobrolin tentang, kan Kia sebagai mahasiswa tidak hanya aktif di kampus, tidak hanya terus-terusan bergelut dengan HMSI mungkin. Nah, pasti ada beberapa kegiatan yang di luar kampus nih. Nah, boleh gak sih diceritain kamu ikut kegiatan apa di luar kampus? Oke. Mungkin kalau misalkan untuk kegiatan itu masih tetap di organisasi ya Kak? Iya. Apa aja tuh? Aku sebagai pada saat itu sekretaris wilayah Jawa Barat. Terus juga aku punya freelance. Kerja di rumah BUMN Kota Tasikmalaya, BRI gitu kan. Terus juga aku ikut KKN tematik Kak. Pada saat itu KKN tematik. Terus selama kuliah berarti? Sama kuliah, aku semester 3 waktu itu KKN. Baru semester 3 udah KKN? Baru semester 3 aku langsung KKN. 4 bulan ya, enggak sebentar, 4 bulan. Dan dari Unsil itu cuman berlima. Itu semuanya kakak tingkat aku, ada yang semester 5, ada yang semester 7. Dan aku semester 3 sendiri Kak. Oke. Jadi anak bungsu, bocil gitu kan ya. Terus juga aku punya sedikit usaha mungkin ya di online shop. Kayak jual-jual sambil live gitu. Oke. Nah, ini menarik nih, kan kamu basicnya dari kita lihat ke teknik lah ya, teknik sistem informasi. Nah, ini pasti belajar IT nih. Kok bisa sih kamu nyasar jadi Sekwil Jabar? Oke. Nah, pada saat itu aku udah punya himpunan nih Kak. Kita udah punya himpunan. Nah, kakak tingkat aku yang di informatika ini tuh tergabung dalam Permikomnas, Perhimpunan Mahasiswa Komputer Nasional. Informatika dan Komputer Nasional. Kebetulan kita ada di wilayah 5. Wilayah 5 itu Jawa Barat. Satu Jawa Barat nih Kak. Nah, pada saat itu kita diajak untuk bergabung
ke sana. Banyak sekali pengalaman. Selain pengalaman, relasi, kita juga bisa ikutan lomba nasional atau misalkan ikutan seminar nasional dari kampus-kampus yang menyediakan yang ngadain gitu, yang ngadain acara. Joinan Kak, joinan. Nah, dari situ aku masuk dan ternyata pada saat kepengurusanku sudah selesai di HMSI, itu aku dapat tawaran dari koordinator Jawa Baratnya, undangan dari koordinator Jawa Barat untuk menjadi sekretaris wilayah. Tanpa pikir panjang, karena setelah dari HMSI ini aku sudah tidak di HMSI, oh sepertinya aku harus membuka jalan baru untuk teman adik-adikku nanti gitu. Karena angkatan pertama kan. Akhirnya aku memberanikan diri dari Unsil itu sendiri. Dari Unsil sendiri sebagai sekretaris wilayah gitu. Dan alhamdulillahnya di situ ternyata aku punya pengalaman, punya ibu yang biasa aku sebut bundaku, yang alhamdulillah sekarang aku sebagai sekretaris pribadinya. Berarti ini akan nyambung dengan pembahasan kita nanti ya yang ini. Gitu. Nah kan kamu jadi sekwil di Sejabar itu, terus gimana sih cara kamu membagi tugasnya gitu kan, antara menjadi sekwil terus tadi aktif menjadi seorang pionir juga gitu kan. Pasti ketika kamu tidak di himpunan pasti ada beberapa adik tingkat yang Kak ini gimana, Kak itu gimana. Nah itu gimana sih cara kamu memanage gitu dengan tugas-tugas kamu yang aku yakin anak teknik pasti banyak tugasnya? Jujur iya. Sampai teman-teman cewekku kayak, Ki jangan lupa deadline-nya jam 12 malam hari ini loh Ki gitu kan, kamu mesti apa katanya, terus-terusan organisasi dan lain sebagainya. Itu suatu bentuk kasih sayang mereka dengan ngingetin aku tugasnya jangan lupa gitu. Tapi aku selalu dibantu mereka Kak. Jadi aku punya temen punya temen cewek-cewek gitu kan ya, yang kemana-mana kita selalu betul. Nah di situ teman-temanku selalu lebih ke memberikan perhatian di akademik. Tapi kalau cara memanage aku membagi waktu antara sekwil dan juga kakak tingkat mungkin ya, teteh gitu ya, teteh di SI gitu. Aku punya tim Kak. Aku punya tim dari steering commit, ada yang ke BEM. Dari steering commit aku setelah beres dari HMSI ada yang ke BEM. Terus juga ada yang masih melanjutkan di HMSI. Terus juga ada yang masih menjadi demis, tapi dia selalu membantu kita Kak. Nah posisinya kita bagi tugas. Kalau aku setelah beres di HMSI itu fokus di wilayah di Jabar, karena membawa nama Unsil ya Kak, karena informatika dan SI. Aku membawa nama Unsil. Terus juga kalau misalkan ada Kak dan lain sebagainya, Teteh ini gimana dan lain-lain, itu biasanya aku ada teman namanya Heru sama Farid. Jadi sebelum si kasusnya itu beneran sulit atau ribet, nah dari teman-temanku ini yang selalu handle. Nah, jadi memang bekerja sama ya. Bener-bener bekerja sama banget. Bener-bener teamworknya itu kebangun banget, chemistry-nya kita berempat. Ada dari sekretaris aku yang ke BEM kan ya pada saat itu. Terus bendaharanya aku ke Sekwil Jabar. Terus ada Heru yang masih menjabat pada saat itu. Terus juga ada Parid yang sebagai demis karena dulunya wakil. Jadi ketika adik-adik aku masih membutuhkan gitu kan, kakak ini teteh AA bagusnya seperti apa, nah kita adain obrolan. Tapi kalau misalkan aku lagi di Tasik, teh kita lagi butuh ngobrol, teman ngobrol gitu, ya udah hayu jam segini ya gitu. Nah temen adik-adik aku pasti nyamperin. Gitu. Ini menarik sih, aku baru tahu kalau misalkan yang menjadi pionir itu ada tugasnya masing-masing. Betul. Jadi ketika kamu menjadi sekwil itu tidak terganggu dengan misal kayak bertanya ini gimana karena udah ada bagian-bagian itu kan. Ini menarik sih. Dan aku baru tahu jujur. Karena aku kira tuh kamu sendiri gitu ngerjain itu. Enggak. Ternyata ada. Tadi kan aku sempat bilang juga ada panitia kecil yang sering kita sebut PPKI selalu PPKI. Jadi kayak per hari ini aku sama teman-teman kayak Heru Farid, Teh Anis nggak bisa nih, ada teman-teman yang lainnya, ada Kak Acong, ada Kak banyak pokoknya banyak banget, dan alhamdulillahnya mereka itu semuanya aware untuk adik-adiknya gitu, karena kita alhamdulillah sama-sama membangun SI dan juga
menjadikan diri kita tuh sebagai kakak. Oke, keren sih. Kakak gitu. Kakak Karena Kia. Teh Kia kan biasanya Teh teteh Kia. gitu ya. Tapi kalau sekarang tuh adik-adik tuh kadang ini Kak, kadang bandel panggilnya Kenapa tuh? Bu Sekwil, Ibu katanya. Nah, kalau sekarang aku udah Demis, panggilnya jangan Ibu gitu kan. Kalau Bu tuh kayak, "Bu, ada undangan nih dari Unigal. Ibu ke Tasik enggak?" katanya gitu. "Bareng ya, Bu." gitu. Teman-teman SI tuh kayak gitu, panggilnya biasanya Ibu. Suatu panggilan kesayangan mungkin ya. Aku panggilnya Encep ke adik-adik aku. "Iya, Cep, gimana?" gitu kan. Kayak punya chemistry-nya sendiri, Kak. Punya chemistry-nya sendiri. Dan selama aku menjabat jadi Sekwil, setiap ada acara, terus juga ada event di Jawa Barat, aku pasti menekankan adik-adik aku kayak, sebisa mungkin kalian ikut. Ayo ikut gitu kan. Waktu itu aku dilantik di Karawang, satu mobil tuh anak-anak SI pada ke Karawang. Terus juga ada event di villa gitu kan, teman-teman adik-adik aku datang juga. Terus ya pokoknya mereka juga ikut andil dan ikut berpartisipasi. Oke, keren sih. Gak keren ya? Ini baru Panjang. Masih panjang ya pembicaraan kita, tapi aku udah amazed banget gitu. Kan kayak baru melihat satu mahasiswi yang memang dari awal gitu ikut membangun himpunannya sendiri gitu, dan sampai sekarang. Oh ya, Kia tuh berarti sekarang angkatan berapa sih kamu? Aku angkatan 2022. Berarti udah lulus? Udah. Wow. Aku udah lulus. Alhamdulillah. Kebetulannya di SI itu lulus tepat waktu ya. Nah, dan juga biasanya kan ibu aku sempat waktu itu bilang kayak ke aku kayak, "Kakak jangan terlalu lama kuliah gitu kan, harus lulus tepat waktu gitu." Alhamdulillahnya temen aku dari SI ada yang pertama lulus itu mungkin 3 tahun 8 bulan Kak. Udah beres sih. Gitu. Sebetulnya di SI itu SKS-nya dan juga kuliahnya itu sama aja ya Kak. Kayak di jurusan-jurusan yang lain, mungkin di teknik juga sama seperti itu. Yang membedakan adalah ketika skripsinya dikerjain atau enggak. Itu bener. Karena dari pribadi aku sendiri, skripsi kalau enggak dikerjain 1 minggu atau 2 minggu itu kita lupa banget. Benar. Apalagi kalau nggak dicerewetin sama pembimbingnya. Karena itu salah satu bentuk kasih sayang terbesar dari pembimbing. Kalau misalkan pembimbingnya nanya, "Ki, udah sampai mana? Hayu, bimbingan yuk," gitu. "Ayo ke kampus, benerin ininya itunya." Itu salah satu bukti kasih sayang terbesar dari pembimbing. Oke. Di SI itu kayak gitu. Kayaknya di jurusan lain juga sama sih Kak. Bisa jadi sih. Bener. Gitu. Oke. Nah, setelah tadi kamu lulus ya berarti tahun ini ya? Tahun ini lulus. Nah, pengalaman kamu selain tadi yang HMSI terus jadi Sekwil juga, ada nggak sih kayak pengalaman lain gitu? Tadi sempat dinotis yang jadi KKN ya? KKN tematik. Nah itu gimana tuh ceritanya? Kok bisa semester 3 gitu udah ikut KKN? Oke, ini ceritanya lucu. Ini Kajur aku pasti ketawa kalau lihat ini ya. Kenapa tuh? Karena pada saat itu tuh benar-benar lagi baru transisi Kak. Transisi dari kampus 1 ke kampus 2. Oke. Dan itu baru masuk awal semester 3. Kamu semester 3? Semester 3 bulan ya, perpindahan semester tuh Agustus September ya kan Kak. Nah Agustus sekitar itu baru banget semester 3. Dan jujur Li, aku tuh salah satu orang yang gak mau masuk teknik, apalagi komputer. Kenapa? Ya namanya juga ya basic aku di politik dulu, aku benar-benar pengen ke ilmu politik atau enggak di hubungan internasional. Karena SI jurusan pertama, terus aku ikut SMMPTN, langsung lolos kan, alhamdulillahnya gitu, dikasih rezeki di Unsil. Akhirnya ya mau gak mau di SI gitu kan. Tapi SI sangat membawa aku sejauh ini. Nah pada saat itu semester 3 ada undangan Kak. Ada undangan dari universitas untuk satu mahasiswa pengabdian. Judulnya pengabdian ya Bu Kajur ya. Iya, dan aku kayaknya ini cuman paling lama 1 minggu Kak. Iya. Ya, dan aku mengiyakan saja pada saat itu langsung. Kebetulan aku lagi ngeprint, masih ingat, sama temanku, kalau nggak salah sama temanku.
ngeprint di ruang dosen karena kita kan belum ada sekre pada saat itu, terus belum dikasih fasilitas. Betul. Terus aku ngeprint dari situ kayak, siapa ya ini, Kia katanya, mau, langsung kayak Kia mau, iya mau gitu. Oke, nama, NPM, alamat kirim sekarang juga. Itu masih di situ, Ibu Kajur di sebelah tempat duduknya, aku di dekat ruang printer. Dari ujung ke ujung kita tektokan, terus aku sambil ngetik aja. Ibu udah aku kirim. Oke, udah ya katanya. Ibu Kajur ngirim PPT. Aku belum sempat buka, aku belum sempat notice Kak. Dan Ibu Kajur pun sama gitu kan. Karena rapatnya tuh jam 1 siang. Habis itu Bu Kajur WA aku lagi, udah dibaca katanya. Serius kamu? Iya Bu, serius. Padahal jujur Bu, aku belum baca itu PPT sebanyak itu kan, karena lagi hektik mau ada ya pembahasan di pembuatan himpunan itu. Nah beres itu aku barulah Kak senggang, habis kuliah sore-sore aku buka karena aku penasaran. Oh paling 1 minggu kan Kak, paling 1 minggu lah pengabdian di Sumedang, dan aku izinnya pun nggak terlalu ribet gitu kan ke orang tua aku. Pas taunya Kak 4 bulan 4 bulan, 4 bulan itu Kak, hah ngapain 4 bulan gitu kan. Dalam pikiran aku itu cuman nanti aku pulang ditemenin gak ya, karena kan kita 4 bulan gak ketemu, jauh gak ya, gitu kan. Betul. Terus untuk masalah kuliah itu udah di cover sebetulnya. Aku bisa by online. Dan kebetulannya pada saat itu masih transisi, terus juga ruangannya kita masih terbatas ya Kak. Ruang kelas kita masih terbatas. Alhamdulillahnya banyak yang online. Jadi ada beberapa matkul 2-3 matkul itu online. Online. Jadi aku masih bisa ikut untuk yang nggak bolos-bolos absen lah, gitu ya. Jadi bisa mengikuti lah ya ketika KKN di Sumedang. Di Sumedang. Dan kampus di sini di Tasik. Gongnya itu dari September, aku September berangkat, Januari baru pulang lagi ke Tasik. Itu aku gimana UASnya kan Kak? Aduh ini aku UASnya gimana? Itu benar-benar yang UASnya itu offline. Terus kamu PP ke dari Sumedang? Karena ada keringanan dari dosenku untuk nggak apa-apa Ki, UASnya online aja gitu. Tapi Kak ada masalahnya. Pada saat UAS itu benar-benar sorry ya, di tempat KKN-ku dari posko ke fotokopi ada kali 15 menit. Jauh Kak berarti. Itu termasuk tempat wisata sebetulnya posko aku. Ya, spoiler dulu, hari pertama namanya Cipung. Halo Cipung harus nonton ya. Dia kakak tingkat aku dari pertanian. Waktu itu dia semester 5 Kak. Nah karena cowok kan, terus juga dia baik banget. Keibuan sekali kamu Cipung. Adiknya karena dari Unsil berlima, terus ada yang beda-beda berangkatnya Kak. Ada yang pakai motor, bawa motor karena kita butuh motor kan ya. Terus juga aku dianterin sama bis Unsil. The Real berdua tuh sama Cipung, terus isinya semuanya koper. Koper semua kan, karena kakak-kakak aku yang lain yang sama dari Unsil itu pakai motor, tapi barangnya tetap sama kita kan, diantarin sama Unsil. Sorry. Nah hari pertama berangkat kita kan naik mobil, aku di sepanjang jalan tuh nangis, dan aku bilang aku mau pulang, aku nggak jadi gitu. Aku mau pulang, terus kayak sorry ya mama gitu kan, mamaku, bapakku, sorry banget, kayak ini beneran nih Sumedang kayak gini, gak ada kehidupan loh. Itu posisinya lagi kemarau. September tuh lagi kemarau, yang kemarau banget kan. Aku ngevideoin ke teman-temanku, guys ini gue di padang mahsar, bener-bener rumput yang sekuning itu Kak, dan itu tuh gurun banget. Dan katanya tuh karena spoilernya dari pembimbing aku ya, pembina aku itu bilang enggak kok Ki, nanti banyak air karena kita dekat bendungan Jati Gede. Ini airnya dari mana? Ini semuanya gunung Kak, kanan kiri. Karena dari Tasik ke Sumedang itu kan lewat Wado ya. Iya betul. Terus lewat lingkar gitu kan, jalan lingkar. Itu yang benar-benar jalan sebagus itu, tapi nggak ada orang Kak. Nangis bener. Terus kata aku panggilnya Cipung kan ya. Kata Cipung, udah aku dipanggilnya Gotik pada saat itu. Gak tau, bener-bener aneh banget kan. Udah atuh Gotik, bener-bener tisu.
ini tisu buat kamu Gotik, jangan nangis, sampai di ini ya sama Cipung, udah jangan nangis Gotik, pokoknya aku 2 hari bakal minta pacarku untuk jemput aku bilang gitu kan. Terus ya intinya gak nyaman lah awal-awal gak nyaman. Terus 1 minggu kemudian kok kayak gue udah warlock banget nih Kak gitu kan. Ibu-ibunya itu the best banget, sampai kayak posko kita kan berbeda ya Kak. Ada larangan gak boleh satu posko sama laki-laki. Laki-laki itu sebelah harus lebih atas dan wanita itu harus lebih bawah. Nah, akhirnya kita punya tim 10 orang sama Tas pada saat itu. Terus yang gongnya lagi itu tuh depan rumah kita itu pemiliknya posko kita itu punya piaraan gogok, ya kan? Dan aku yang super aktif ini, si gogoknya berdiri, aku yang udah kayak gitu kan, udah kayak aduh takut digigit dan semuanya. Padahal kata si gogoknya, lah ngapain, gue aja nggak mau sama lu gitu kan. Nah, terus kita pengalaman bagusnya, aku nggak pernah nyuci, aku nggak pernah cuci piring, aku nggak bisa ngepel, aku nggak bisa ngetrika. Di situ semuanya bisa. Bener-bener love banget Puput, Cipung itu kayak aku bungsu. Terus di situ nggak ada laundry Kak, BTW jauh banget. Nggak ada Alfamart, aku spoiler, nggak ada Alfamart, nggak ada laundry, nggak ada warteg. Pokoknya akses ke kota itu paling cepat itu 40 menit. Itu pun ke Majalengka saat itu. Jadi kayak benar-benar kita kan alhamdulillahnya disupport ya sama pemerintah gitu. Entah itu untuk makan, entah itu untuk uang jajan yang berbeda, kayak beras, galon dan lain sebagainya. Itu kita paling udunan berapa sih, 100.000 sebulan atau 200.000 gitu kan. Itu pun kalau misalkan makannya tiap hari enak, karena aku punya chef Sania gitu kan, yang setiap hari masaknya tuh bervariasi. Dan aku KKN bisa makan sop daging 1 bulan itu 3 kali juga masih dapat kok gitu. Terus kayak cemilan kita gitu kan, itu enggak yang kayak jajan ke warung, enggak, kita dipaketin sama orang-orang tua kita yang benar-benar chili oil itu melimpah. Terus mie sama telur tuh udah benar-benar kayak gumoh banget makan itu gitu kan. Apalagi kalau udah dijengukin dong sama mas-mas kan, itu bawaannya banyak banget gitu kan. Jadi kayak tidak pernah kekurangan walaupun jauh dari mana-mana. Aku nyuci itu kayak bidadari di depan WC umum. Dan itu tuh sama ibu-ibu pagi-pagi barengan gitu. Teteh cantik kan, kita biasanya dipanggil teteh cantik ya kalau di sana. Teteh cantik nyuci. Terus ada yang ke kebun. Teteh ini buat nanti dimasak ya, ibu ada kangkung. Teteh ini ada hasil dari warga apa gitu. Itu tuh benar-benar yang mereka nyamperin ke posko banget. Nah, mereka ya alhamdulillahnya kalau pengalaman secara besarnya seperti itu. Terus kalau misalkan ditanya pengalaman selama 4 bulan di sana, selain kita bisa bantu pendanaan desa, terus juga aku sebagai brand ambassadornya di Alkamil, terus juga kita sebagai akomoditas jual beli gula aren, terus juga kita sempat mengajukan proposal untuk pendanaan gula aren itu sampai uang dan juga alat untuk membuat gula semuanya di ACC. Dan yang gongnya itu kita nyairin 10 juta untuk APBD desa yang pertama. Wow. Itu cuman ya kurun waktu 1 mingguan lah. 10 juta itu 1 minggu. Iya 1 minggu. Dan itu proposalnya udah beres Kak. Itu dari pemerintah. Jadi beda lagi sama APBD desa. APBD desa terakhir itu kita sampai nominalnya nggak usah disebut, mengingatnya takut gimana gitu. Tapi cukup buat beli apa tuh? Itu 3 digit ya. 3 digit gitu kan. Itu sampai kita liburan itu sama bapakku, karena bapak aku tercinta. Itu kita ke pantai yang di Pelabuhan Ratu. Di sana yang apa sih Kak? Yang di mana? Jakarta ke sana tuh. Pulau Pari kah? Pokoknya Pulau Seribu. Kayaknya Pelabuhan Ratu deh. Lupa deh aku ya. Itulah ya pokoknya pantai itu. Terus juga
kita terakhiran penutupan itu dibikinin lomba yang semeriah itu sama semua desa karena 4 dusun pada saat itu. Terus pokoknya setiap ada tempat wisata baru itu pasti KKN Kia yang pertama harus nyobain dan harus datang ke sana. Apalagi kalau masalah ini lucu pengalaman KKN aku yang nggak akan dilupain karena sebagai aku bungsu mungkin ya. Bapakku itu kalau dibilang pilih kasih tuh kayaknya kakak-kakak ada yang bilang pilih kasih. Aku karena kalau pernah nih kakak aku ketua koordinator aku ya kordes aku minta makan siang itu pengen bakso. Terus Nggak dikasih sama papaku, katanya jauh. Terus setelah itu aku minta mie ayam, dikasih semuanya. jadi setiap kakak-kakak aku mau makan enak atau nggak mau makan yang ditraktir sama papaku, itu harus aku yang bilang, Kak. Nggak baru karena selalu diturutin Kak. Sampai itu aku waktu itu pernah BM banget jus. Aku lihat ini jusnya enak banget di TikTok. Terus aku ngedumel kan di desa pagi-pagi. Kenapa ini bungsu katanya? Nggak tahu pengen jus. Terus tiba-tiba pas makan siang udah ada jus gitu kan. Itu benar-benar gong banget sih. Mau sejauh apapun kita di ini. Satu lagi Kak. Apa tuh? KKN. Ini sejarah. Kan kita juga ada program stunting Kak pada saat itu. Itu benar-benar ada ibu hamil. Ada ibu hamil yang kita pantau dari kita pertama KKN di sana. Dan sampai akhirnya qadarullahnya janinnya tidak bisa diselamatkan di perjalanan karena sejauh itu benar-benar kita yang sampai nguburin almarhum anaknya. Itu benar-benar dari KKN Kak. Dari membina desa sampai alhamdulillahnya dari pemerintah juga ikut aware sama keluarga yang ditinggalkan. Itu benar-benar jam 2 malam ya Mamah ya, jam 2 malam aku lagi tidur enak mungkin ya Kak. Karena sudah betah di sana gitu. Lagi tidur nyenyak di telepon bahwasannya ibu ini pendarahan terus juga sebentar lagi mau melahirkan. Itu ke Majalengka yang lumayan jauh ya Kak. Mamah yang ke sana. Itu di perjalanan kita benar-benar berdoa banget yang kayak ya Allah semoga dua-duanya selamat. Tapi Allah berkehendak lain, anaknya tidak bisa diselamatkan. Itu benar-benar KKN Love is Worth sampai pemakaman kita urusin. Berarti di sana kamu baru sadar ini makna KKN yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya. Kak kayak gimana sih rasanya sudah berekspektasi tinggi karena HPL-nya kelahirannya itu kita masih di sana. Kita Desember masih di situ. Itu dari pertama kita datang kita kasih asupan, kita bantu pendanaan untuk ke provinsi gitu kan ya, untuk ibu-ibu stunting, ibu-ibu hamil, pelayanan yang sangat memadai lah ya untuk orang-orang di sana gitu. Salah satunya ibu ini. Dari awal kita datang sampai beliau mau melahirkan itu kita urus banget dan ya itu sih kita nggak bisa berekspektasi bahwasannya dua-duanya bisa selamat. Gitu. Ini sungguh menyayat hati. itu lebih ke pengalaman hidup sih. Pengalaman hidup ya, tapi kan itu kamu pas ranahnya sedang KKN itu kan. Berarti selain tadi kamu yang awalnya tidak bisa nyuci, tidak bisa cuci piring gitu kan, di KKN ini kamu bisa gitu kan. Bisa banget deh. Terus pandai. Terus banyak pelajaran hidup juga gitu kan. Selama 4 bulan sih. 4 bulan. KKN-nya karena kalau aku KKN Covid. Oh gitu. Jadi online. Jadi tidak relate. Jadi gimana kalau online gitu, Kak? Jadi kayak yaudah kita Zoom. Serius. Tapi Kakak ke desanya? Ke desanya dulu di Bandung juga. Gitu. Tapi kayak ternyata KKN yang offline tuh gini ya gitu. Jadi banyak hal yang bisa didapetin gitu kan, mau dari sisi humanisnya gitu, mau dari sisi tadi komunikasi dengan banyak orangnya gitu kan. Nah, kalau Kia nih sebagai mahasiswa SI nih, bagaimana sih caranya untuk membranding gitu diri Kia yang kamu anak teknik nih gitu. Tapi kan di KKN itu pasti banyak banget
perannya gitu. Nah Kia di KKN kemarin sebagai apa? Nah, sama seperti di HMSI tadi Kak, kita bagi-bagi tugas. Oke. Benar-benar selama 4 bulan itu kita kompak, alhamdulillah, nggak ada struggle, nggak ada drama yang kayak aku sempet lihat-lihat di aplikasi X kan, kayak teman KKN ku bla 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 bla. Justru aku tidak menemukan hal itu sama sekali. Kita di KKN benar-benar keluarga yang ketika aku sakit atau ketika kakak aku sakit, kita bisa backup. Dan itu benar-benar kerasa sampai kita nggak pernah ada case untuk marahan. 4 bulan loh Kak, sama sih. orang baru. Betul. Dalam rentan yang setiap hari banget loh Kak. Setiap hari kita tidur bareng, makan bareng, kegiatan bareng. 4 bulan nggak ada sama sekali marahan atau misalkan satu hari kita nggak nanya nih sama si A, enggak Kak, enggak sama sekali. Alhamdulillahnya itu. Nah kebetulan aku waktu KKN itu sebagai humas dan juga sebagai publik dokumentasi. Oke. Jadi banyaknya aku sama warga, karena publik dokumentasi sama humas cuman berdua. Kakak aku dari UMTA 1, dia PGSD. Dia BK, sorry, dia dari BK. Jadi konselingnya tuh dapat kan ya. Jadi kita itu benar-benar, mungkin karena background aku yang sangat cerewet ya, makanya lebih ke gampang beradaptasi. Jadi 1 minggu itu kita udah bisa kenal di 4 dusun. Wow. Jadi kalau misalkan untuk sekretaris ya full untuk persuratan, untuk agenda dan lain sebagainya. Terus juga untuk acara, kita punya timeline benar-benar. Jadi setiap evaluasi kita nggak sebut itu evaluasi, tapi kita sebutnya itu progresif. Kalau evaluasi itu cuman mencari kesalahan aja Kak, menurut kita. Untuk apa cari kesalahan? Justru kita harus membenarkan ketidakmampuan kita di sini, gitu kan. Kita harus bekerja sama, punya tanggung jawabnya masing-masing. Kalau Kordes ya judulnya Kordes kan, untuk membantu kesusahan mereka yang mencari tahu permasalahan di desa seperti apa. Berarti beriringannya sama Paku, sama para pondoh-pondoh ya kan, kepala-kepala dusun gitu. Nah aku sebagai membarengi, biasanya aku kombo, aku sama Fahmi kan ketuanya. Kalau misalkan ada undangan nih, karena kita dari tematik ya Kak, Jabar Banten pada saat itu banyak sekali, hampir 3.000 atau peserta atau 2.000 lah, aku lupa. Setiap 1 bulan sekali itu ada Monef, ke kota kan, yang alhamdulillahnya dari Polasco ke kota itu 1 jam ya Kak. Kalau misalkan Monef jam 8, kita jam 6 atau setengah 7 udah berangkat. Dan itu udah disiapin makannya nggak pernah jelek, sama Momi Cipung, sama Teh Sania kan, yang dibekelin juga sama dari desa apa yang harus dibutuhkan. Itu manajemen waktu, terus juga pengelolaan tugasnya seperti apa, itu benar-benar ketata banget sih Kak. Berarti dari sana ya kamu belajar banyak berarti selama 4 bulan itu. Itu kayak aku dibalikan hidupku Kak. Justru karena aku anak satu-satunya, terus juga aku yang nggak pernah ngelihat cucian, aku yang nggak pernah, jadi kayak semuanya tuh sudah disediakan. 4 bulan itu cara aku mendewasakan diriku. Terus juga sebagai kakak kan, sebagai kakak udah punya adik gitu kan, ada tingkat, mereka harus, setelah aku harus ada regenerasi lagi. Kalau misalkan aku nggak pandai di akademik, adik-adik aku harus ikut lomba dan lain sebagainya. Sampai lomba nasional, keren sekali. Internasional kemarin ya menang di Malaysia. Di mana? Sistem informasi, adik aku gitu kan. Keren. Jadi kita balance lah Kak di himpunan. Karena kan untuk apa? Untuk akreditasi juga. Iya betul. Berarti sekarang sistem informasi itu udah akreditasi kan ya? Baik sekali dari Leminfokom. Keren sih. Nah tadi kita sudah berbincang mengenai pengalaman Kia yang di KKN nih. Nah pasti kalau kuliah itu kan ada magang ya Ki ya. Nah itu kamu magang di mana Ki? Aku magangnya di PT Solusi Semesta Abadi. Itu Dimana tuh? Di Bandung. Itu di Bandung. Kamu jadi apa? Aku sebagai spesialis media sosial.
Oke. branding perusahaan, dan juga ikut bantu-bantu untuk penyelesaian administrasi. Oh, oke. Itu berarti Rangkap-rangkap ya. sejalan dengan sistem informasi atau tidak? Karena aku pemantapan atau keahliannya ikutnya di bisnis digital marketing ya, di digital marketing, bisnis digital mungkin ya kalau sering dikenal di SI, itu lebih ke karena properti ya, perusahaan bisnis terus juga perusahaan properti. Jadi aku komboin sebagai spesialis media sosial branding satu perusahaan. Dan kita di situ benar-benar gimana caranya nge-guide klien. Nah itu kan udah bisnis terus ada digitalnya. Jadi sangat linear sih. Sangat linear. Pas magang itu kan. Pas magang. Oke. Nah kalau sekarang Kia kegiatannya apa Ki? Aduh, kegiatannya apa ya? Banyak ya? Enggak banyak sih Kak, tapi menurutku 24 jam tuh kurang. Kenapa tuh? Kenapa? Bisa diceritain kenapa 24 jam kurang? Karena menurutku 24 jam tuh 8 buat kerja, 8 buat tidur, sisanya aku hidup, sepertinya gitu. Sepertinya aku sudah berusaha untuk keluar dari zona ini dan ingin kerja itu yang Senin sampai Jumat, terus dari jam 8 sampai jam 4 aja deh kayaknya ya. Tapi untuk sekarang alhamdulillahnya sekali aku mendampingi Ibu Dokter Nina Kurnia di Unicom. Terus juga kadang kalau misalkan mau kemana-mana kita suka bareng-bareng. Jadi asisten pribadi. Iya, asistennya ibu, Kalau misalkan ada apa-apa ya pasti ke ibu gitu. Dan pun ibu sama gitu. Beberapa kali ibu udah pernah ke Tasik, terus juga ibu sering ada undangan, entah itu seminar, entah itu untuk kerjaan dan lain sebagainya. Kebetulan perusahaan yang aku magang juga salah satu perusahaan milik ibu. Aku biasa panggilnya Bunda. Bunda. Nah itu berarti kamu pas dengan ibu tuh baru-baru ini atau memang sudah lama? Aku kenal ibu itu sudah 2 tahun. 2 tahun. Sekwil itu? Sebelum jadi sekwil aku udah kenal sebetulnya. Karena pada saat aku masih jadi bendahara, kebetulan kita akreditasi jurusan. Dan aku ikut andil mungkin ya dalam akreditasi jurusan ini sampai ibu menjadi pemateri pada saat seminar nasional. Kebetulan itu juga sambil dibarengin dengan penilaian asesor. Harinya sama banget Kak pada saat itu. Hari seminar nasional dan hari penilaian dari asesor. Seperti itu. Ya sedikitnya ibu juga merupakan salah satu orang di LAM Infocom. Tempat akreditasi sistem informasi. Dan di situ aku berusaha untuk menceritakan keadaan serial mungkin di sistem informasi ini seperti apa kepada para asesor, terus juga kepada ibu. Yang notabene kita baru ketemu 2 kali sama ibu. Oh iya? Iya, pada saat itu ibu sebagai bundanya Permikomnas, anak-anak Permikomnas. Nah di situ aku minta tolong sama ibu, apakah ibu bersedia untuk menjadi narasumber di Sivolution, kataku. Dan itu benar-benar karena waktunya mungkin tepat ya Kak. Itu kita sempat 2 kali rubah tanggal untuk seminar nasional. Jadi gimana caranya kita untuk bisa bareng-bareng akreditasinya lancar dan kegiatan Sivolutionnya juga berjalan Kak. Jadi sempat ada bentrokan pada tanggal sekian, sistem informasi lagi ada penilaian dari A, dari B, dari C gitu. Sampai akhirnya ibu memutuskan untuk meluangkan waktu, mengosongkan tanggal di tanggal tersebut Kak. Yang karena kita bisanya di tanggal tersebut. Alhamdulillah pada saat itu ibu dari Bandung atau dari Jakarta gitu ya, aku lupa, langsung ke Tasik. Tapi jujur ya Ki ya, aku dengerin daftar kesibukan kamu yang dari A sampai Z tadi tuh kayak aduh pusing sendiri gitu kan. Tidak semua orang bisa gitu untuk menjalani itu, pasti ada hal-hal yang bikin burn out pasti. Betul. Kan nah tapi mungkin itu bisa kamu handle dengan sekarang kamu yang wah gitu. Berarti apa ya, gimana ya, jadi kamu sudah bekerja bahkan sebelum lulus gitu.
udah punya pendapatan udah punya mungkin ya pendapatan gitu. gitu bahkan sebelum lulus gitu. Nah itu mungkin dibentuk dari yang tadi kamu banyak ikut kegiatan-kegiatan, ikut berkenalan dengan orang Betul. gitu kan. Nah oke, kan banyak yang anak zaman sekarang mungkin ya, mungkin anak adik-adik kamu nanti yang mungkin menjadikan kamu sebagai seorang sosok kakak gitu, sebagai seorang sosok panutan gitu. Ada nggak sih pesan yang ingin kamu sampaikan kepada mereka? Oke, kalau ditanya pesan ya, Iya. sebetulnya satu sih dari aku ya, ketika kita ingin lebih baik dan ketika kita ingin terus melangkah, jangan sampai terkendala oleh apapun itu. Tapi semuanya juga harus ada porsinya. Ketika memang satu lingkungan itu bisa menghasilkan individu yang lebih baik, maka jangan sia-siakan lingkungan tersebut. Gitu sih Kak. Oke, mantap banget. Jadi Iya. intinya adalah Jangan sampai menyalahkan diri sendiri atau jangan sampai menyanyiakan lingkungan yang menurut kamu itu bakal berpotensi lebih baik. Gitu sih. Tapi kamu pernah nyangka nggak kamu ada di titik ini sekarang gitu? Kalau dibilang nyangka tuh enggak nyangka sama sekali, karena planning aku itu lulus kerja yang tadi aku bilang Kak. Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 4, terus Sabtu Minggunya aku bisa ya seenggaknya kalau nggak main juga aku rebahan gitu. Oke. Tapi karena mungkin ini juga salah satu plan aku Kak. Jadi sebelum aku kuliah di semester 1 itu aku benar-benar mengenal dulu perkuliahan itu apa, sampai kayak dosen, SKS, matkul itu apa aku yang benar-benar nggak tahu, karena kakak-kakak aku juga nggak ngasih tahu. Aku mencari tahu. Setelah semester 2 aku baru punya planning sendiri Kak. Jadi menurutku ini masih dalam planningku. Ini masih dalam planning aku. Oke. Gitu. Nah, kita berarti banyak belajar nih dari Ki hari ini gitu, bahwa sebagai mahasiswa bukan penghalang untuk melangkah lebih jauh ya, bukan menjadi penghalang untuk kita tidak berani mencoba hal baru ya gitu. Oke, Kia, luar biasa hari ini obrolan kita. Terima kasih banyak atas waktunya, jauh-jauh dari Bandung ya. Betul ya. Atas inspirasinya yang mungkin nanti adik-adik kelas kamu akan mendengarkan ini gitu, dan mungkin bisa memetik 1-2 pelajaran dari obrolan kita hari ini gitu. Dan juga ilmu-ilmu yang kamu bagikan sukses terus ya untuk karirnya, untuk jalan hidupnya dan bisnisnya. Oh ya, kamu ada bisnis kah? Sekarang sih aku lebih fokus ke di online aja. Oke. Kecil-kecilan. Bisa gitu. dipromosikan? Aku lagi off dulu karena resellernya banyak banget sampai nggak ketahan sih Kak. Tapi nanti kalau misalkan teman-teman mau cek, boleh cek. Nanti aku tulisin ke Kakak aja nama online shopnya ya. Oke, baik. Terima kasih ya Kia. Oke, teman bicara, ruang kesempatan itu selalu terbuka bagi siapa saja yang berani mengambil langkah pertama. Jangan ragu membangun nilai dirimu dan jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri. Aku Dewi Fitrianti, sampai jumpa di siniar selanjutnya.